Sendang Made ini berada di Desa Made, Kecamatan Ngesian, Kabupaten Jombang, dan dibangunnya pada tahun 1924. Sendang ini ada 6 sendang, tapi saya belum tahu namanya apa aja. Lebih jelasnya kita ke sana. Dan sebelum ke sana, kita lihat dulu di samping ada pohon yang besar. Pohon ini sangat besar dan rindang. Di sana ada buahnya kecil dan warnanya hijau. Tapi tidak jelas kalau dilihat dari sini. Di situ juga ada peringatan untuk pengunjung di sini agar turut memelihara dengan cara tidak mengganggu pepohonan yang ada di sini. Nah, di samping pohon yang besar tadi, di depan saya ada sebuah musola. Musolanya memang tidak terlalu besar, tapi bagus dan juga bersih. Musola ini bernama Musola Al-Jabar.
Di sini ada pagar, pagarnya tertutup, tapi coba kita buka aja ya. Ya masuk. Nah, seperti yang kita lihat, musola ini warnanya krim, coklat-coklatan, dan lihat sendiri lantainya sangat bersih, walaupun terasnya agak kecil, tapi jendelanya ukurannya juga bagus. Dan mungkin musola ini juga digunakan untuk penduduk setempat, seperti yang berada di situ. Ada beberapa rumah penduduk yang berada di sana. Mungkin musola ini kecil karena penduduknya yang menggunakan juga sedikit. Nah, di Sendang ini pemandangannya juga sangat indah, pohon-pohonnya rindang, sehingga kita akan nyaman dan betah karena sejuk. Kita juga dapat melihat pepohonan yang asri yang mengelilingi di sekitar Sendang ini. Pepohonannya sangat besar dan juga hebat sekali. Dan juga halaman dari Sendang ini juga bersih. Ya, walaupun ada dedaunan yang rontok sedikit, tapi menurut saya warga atau penghuni di sini juga menjaganya dan memeliharanya karena kelihatan sekali bunga-bunga di sini dan pepohonan tertata rapi, tumbuh subur, dan juga keadaannya juga lumayan bersih. Di sini saya akan menuju ke Sendang yang pertama. Sendang yang pertama ini kelihatannya lumayan dekat dari pintu masuk tadi, dan di situ sepertinya tertera ada pengumuman. Tak tahu pengumumannya apa, kita lihat. Ini Sendang yang pertama. Sendang ini ukurannya nggak besar-besar amat, dan airnya juga lumayan bersih. Dan di situ juga ada pengumuman yang ditujukan kepada pengunjung agar tidak melakukan menebang pohon atau merusak pemandangan di sini. Di Sendang ini ada tempat keramat. Ya, kita lihat saja di situ ada beberapa sesajen dan juga patung. Dan ini tempatnya juga di bawah pohon beringin ya. Dan menurut penduduk sekitar, pohon beringin itu tempatnya nyaman untuk dihuni oleh barang-barang halus. Dan kita nggak boleh dekat-dekat ya, karena saya juga takut. Dan nama dari Sendang ini tadi namanya Sendang Pembon. Sendang ini letaknya dekat dengan sebuah makam. Sana kita bisa melihat gubuk kecil, dan ternyata kata warga di sini, gubuk itu berisi makam dari orang-orang zaman dahulu yang berjasa atas Sendang-Sendang di sini. Nah, kita udah berada di Sendang yang kedua. Di sini namanya Sendang Gede. Kenapa dinamakan Sendang Gede? Karena menurut saya ukurannya lebih besar daripada sendang-sendang yang lainnya. Dan keadaan air di sini juga lumayan bersih. Walaupun kita lihat ada beberapa daun yang berguguran di sini, karena di atasnya juga ada pohon. Nah, ini bisa kita lihat Sendang air dari terusan dari Sendang Gede tadi sampai sana airnya besar sekali Sendang ini. Dan juga kita bisa melihat di depannya ada, di depan Sendang tadi terdapat bunga-bunga yang berwarna rapi. Mungkin ini juga yang menanam juga penduduk sekitar dan warga yang peduli dengan Sendang ini. Nah, ini juga terdapat makam. Makamnya seperti bangunan, dan bangunan juga bagus, tapi sepertinya bangunan tua karena di atapnya terdapat beberapa tumbuhan dan juga ditumbuhi oleh lumut. Dan di depan itu ada sebuah kubangan, nggak tahu itu apa, mungkin sumber air untuk mengaliri Sendang-Sendang sini. Keadaan makam tadi juga kita
kita lihat lantainya juga bersih dan nggak tampak coretan-coretan tangan jahil dari pengunjung. Berarti itu pengunjung di sini juga ikut merawat keadaan di Sendang ini. Nah, di depan makam tadi, bangunan tua, kita bisa melihat di sini juga ada sendang, tapi sendang ini tidak berair karena mungkin belum waktunya hujan jadi nggak berair. Sendang ini bernama Sendang Kamulyan. Sendang ini airnya memang ada tapi sedikit sekali dan juga banyak daun-daun yang berguguran di sini. Ini kita menuju sendang yang keempat. Sendang ini bernama Sendang Derajat. Sendang ini paling bagus sendiri ya menurut saya daripada sendang-sendang yang lain. Di situ juga terdapat ikan. Ikannya juga berwarna-warni. Ada yang oranye hitam, ada hitam ke biru-biruan, ada yang biru ke hitam-hitaman. Dan juga di sini terdapat bunga yang banyak, taburan bunga, mungkin dari masyarakat di sekitar untuk mengkeramatkan Sendang Derajat ini. Dan juga kita lihat di pojokan sana ada makam Sumber Payung. Mungkin di situ juga makam dari orang yang berjasa atas pembangunan Sendang di sini. Kita menuju ke Sendang yang berikutnya. Di sini tempatnya Sendang ini memang sangat jauh dari pintu masuk dan terpencil daripada Sendang-Sendang yang lainnya. Sendang ini airnya sangat jernih dan sepertinya nampak ikan di situ. Ikannya cukup besar dan warnanya hitam, ekornya warna oranye. Di sini juga ditumbuhi oleh beberapa tanaman yang bagus dan di sampingnya ada pohon yang sangat besar yang akarnya juga merambat sangat panjang. Sendang ini bernama Sendang Condong. Mungkin dinamakan Sendang Condong karena mencondong daripada sendang-sendang yang lain. Kita bisa lihat Sendang Condong ini sangat bagus ya kalau dilihat dari sini. Ada beberapa tanaman yang merambat di pohon yang besar tadi. Juga di samping juga ada tanaman juga yang bagus. Dan di sini pemandangannya sangat bagus. Mungkin banyak pengunjung di sini karena keindahan dari Sendang ini dan tempatnya juga nyaman dan sejuk. Kita perlu melestarikan Sendang ini karena Sendang ini sangat bagus dan kita juga bisa mengembangkannya supaya orang-orang di luar kabupaten atau di luar negara bisa mengenal Sendang ini. Nah, kita bisa melihat ini terusan dari Sendang Condong tadi. Sendang ini dialiri dari air yang bersumber dari sana. Mungkin itu sumber dari mata air dari pohon-pohon yang besar di sini. Sepertinya di sini ada teman kita yang sedang bereportase juga. Saya akan mewawancarai salah satu dari mereka. Permisi. Ya, permisi. Nama Anda siapa? Nama saya adalah yang saya ya. Anthony. Oh ya, Mas Anthony. Bagaimana menurut Anda tentang sendang-sendang di sini? Menurut saya sendang sini bagus ya, tapi airnya sedikit kurang jernih. Ya, itu saja. Menurut Anda sendang yang paling bagus di sini sendang yang mana? Menurut saya sendang Sendang di belakang? Derajat, ya, belakang saya ini. Kenapa Anda memilih ini sebagai sendang yang paling bagus? Karena sendang ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Keistimewaannya apa? Istimewanya seperti bisa membasuh diri, bisa menghilangkan kotoran-kotoran dalam diri kita dan bermacam-macam. Kenapa kok air di sini bisa menghilangkan kotoran-kotoran dan untuk apa air di sini untuk membasuh muka? Ya, untuk itu bisa mempercantik diri. Ya, sudah semua aja deh. Dan emangnya ada apanya sih
Mas, air di sini kok bisa untuk mempercantik diri atau apa? Apa ada sedikit sentuhan magicnya? Saya sih kurang sedikit tahu ya. Saya bukan penduduk asli sini. Saya pendatang juga. Tapi kok menurut Anda kok bisa untuk mempercantik? Anda tahunya dari mana? Saya ada kata teman-teman dan lingkungan sekitar saja. Oh ya udah, makasih ya Mas atas wawancaranya. Ya, terima kasih. Kita telah sampai di sendang yang terakhir. Sendang ini bernama Sendang Pengilon. Sendang ini bersebelah dengan sendang gede, tapi airnya sedikit kotor karena mungkin nggak ada sumber yang mengaliri sendang ini. Sendang ini juga menurut saya sendang terkecil daripada sendang-sendang yang lainnya. Di sebelahnya juga terdapat 2 gubuk ya. Ternyata 2 gubuk itu adalah makam dan makam dari orang-orang zaman dahulu yang berjasa tentang sendang ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan sampai di sini saja penjelasan saya tentang sendang madik ini. Dan menurut saya sama dengan pendapat orang-orang yang di sini, sendang ini memang bagus dan juga nyaman untuk dikunjungi. Maka dari itu banyak orang-orang yang berkunjung ke sini. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta